butuh pagar, teralis, atau kanopi yang kuat dan elegan, percayakan pada Anugerah Las Banjar, dibuat khusus, rapi, dan tahan lama. Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kami akan melihat cuplikan video dari Bapak Aing, dan mudah-mudahan dalam video ini banyak poin-poin yang kita ambil, poin-poinnya buat saudara-saudaraku di mana dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan yang sakit dan penyakitnya, yang punya hajat mustajab pengajarnya, yang mamat, kita akan lihat cuplikan berikut ini. Raya aya nu apal teu ya kasih ieu tah nu keur calangap sinaon si Farhan bahasa lama artis manehna teh nya momen cenah ieu tingali Singapura maju karena kelola tata pemerintahannya bukan karena sibuk konten. Maksudna mah geus pasti nyindir ka ieu tah ka Pak KDM, cuman jadi masalahnya si Farhan eta urang mah dek nanya ya cik ka urang Bandung, ka urang kota Bandungnya di wali kotaan ku si Farhan geus nepi ka mana eta kemajuan wali kota, kemajuan kota Bandung. Da manehna ge cek urang sarua ngonten tapi permasalahan kota Bandung cek urang pangrasa walaupun urang lain warga kota Bandung asa can beresnya permasalahan di kota Bandung. Kahiji, kota Bandung sebagai kota termacet se-Indonesia. Kedua, sekarang kota Bandung menjadi kota terkotor karena kebayang nggak banyak tumpukan sampah di mana-mana yang nggak selesai sampai kemarin. Permasalahan sampah di Pasar Induk Caringin pun KDM yang membereskan, sekarang masih acak-acakan lagi. Jadi Farhan keur manehnya keur sia lamun adek ngomen, lamun adek ngeritik ka KDM cing ngeunteng heula lah, ngaca diri heula lah model maneh geus bisa nepi ka mana gitu. Ai Kang Dedi mah geus sidik ngalajar konten oge aya buktina nya, aya karasana ka masyarakat leutik. Ai maneh ngonten ukuran ngeritik ka KDM, sedangkan masyarakat naon dirasa tina hasil konten maneh Farhan asa eueuh cek urang mah lieur mata ke deui ka hareup ulah milih pemimpin anu ti kalangan artis lah jadina model kieu ya tah, model si eta tah si Farhan cirian lah artis mantong diparilih cek urang mah teh baraleg ka ditu. Boring leader. Why? Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten itu. Tata kelola diajakin kerja bener ku KDM malah punya pikiran sendiri. Bisanya tuh nyindir aja. Tuh urusin kota Bandung, sampah di mana-mana, macet di mana-mana. Sekarang banjir tahakan tinggal ku KDM. Ngomongin tata kelola pemerintah, tapi dianya sendiri nggak bersinergi. Disuruh jangan rapat lagi di hotel, malah dilanggar dengan alasan untuk menumbuhkan perekonomian perhotelan. Lah kan Bandung itu kota wisata, harusnya tuh yang diutamain itu urusin dulu kotanya, bersihin dulu sampahnya, bersihin dulu macetnya, biar para wisatawan itu datang ke Bandung. Jadi hotel itu hidup terus. Lagian KDM itu ngonten sambil kerja, lihat aja itu Bekasi, Kaligabus, udah beres, sekarang Karawang lagi diberesin. Kota Bandung kapan benernya? Sampah di pasar aja dibersihin sama KDM, ujungnya malah banyak lagi sampahnya. Kan kocak, malah nyindir-nyindir orang, sedangkan dia sendiri kayak gitu. Udah daripada nyindir-nyindir, mending urusin itu kota Bandung, sekarang lagi banjir. Kan punya pikiran sendiri, silahkan tuh urusin kota Bandung. Kela, ari ucapan Bapak ieu kasaha maksudna? Mun anu dimaksud salah sahijina Bapak aing ieu dengekeun Pa aing rek nyarita. Kan bae we konten YouTube ge asal hasilna dipake nulung kanu butuh. Da Bapak aing mah nyaah ka rakyatna lamun alam ruksak manehna ceurik anu ngaruksak alam ku manehna dibalik. Daripada jadi elit politik pagawean ukur calik kalakuan jiga beurit got ari kabisa ukur ngahianat rakyat. Kadeah jiga nu ti heula-heula ngajabat 5 tahun dilana ari nu modalna manehna ari nu ripuh kudu ngombehan Bapak aing ayeuna. Da geuning katingalina ucapan Bapak oge jiga balon warna-warni tapi angin eusina. Giliran nguruskeun sampah di pasar kota Bandung, wali kota Bandung minta tulung ka gubernur, ka Bapak aing. Tapi giliran urusan rapat di hotel jeung urusan study tour nu aya duitan, wali kota Bandung kumaha aing. Eta ngaranna wali kota anu teu ngaca diri, ceuk saha ceuk aing.
Nah sababna kitu kusabab si parahan mah tadina lain ti golongan jalma miskin atau jalma leutik maneh nama artis jadi teu pernah ngarasakeun kumaha hesena ngala duit nu dipikir teh kumanehanana mah nu penting duit ngalir teu mikirkeun perasaan jalma leutik beda jeung Kang Deddy Mulyadi anu sok keluyuran turun ka lapangan. Siapa pemimpin Singapura yang Anda kenal? Is that? Siapa pengantin Lee Kuan Yew? Lain, gocok toko lah. Nggak tahu. Look, all the leaders of Singapore are boring people. They are boring leader. Why? Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Ini parah nih. Ikutan. Saya tidak mengarah pada satu orang karena sekarang semua leader di kota di Indonesia mah KBT hayang tampil di YouTube sampai tinggal. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Aduh, itu nggak bisa tuh. Soal itu. Tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat. Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing, warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Hari ini saya sudah bergerak menuju Kabupaten Bandung untuk memastikan berbagai langkah yang harus ditempuh dalam menangani berbagai problem banjir di wilayah Bandung. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung yang sudah merespon untuk melakukan penghentian berbagai izin perumahan dan pemukiman yang memiliki potensi terhadap terjadinya banjir dan longsor. Saya katakan bahwa untuk para bupati, wali kota di wilayah Bandung Raya, apabila kita hari ini tidak melakukan langkah-langkah tegas, kemudian merubah tata ruang, di mana ruang-ruang hijau, ruang-ruang rawa, ruang-ruang yang terbuka, itu dikembalikan lagi fungsinya. Maka kalau kita tidak melakukan itu, saya jamin dalam 2-3 tahun ke depan, apabila hujan melanda, Bandung akan tenggelam. Kenapa? Bandung itu berada di cekungan. Posisi sungai sering terjadi di atas permukaan tanah, sehingga ketika hujan deras hulunya habis sudah berubah jadi kebun sayur, kemudian daerah-daerah aliran sungainya sudah mengalami sedimentasi bahkan penyempitan karena bangunan liar. Sudahlah, banjir ini sesuatu yang akan terjadi lagi dan akhirnya nanti akan lebih parah dibanding tempat lain. Untuk itu, sebelum terjadi peristiwa yang tidak kita harapkan, sudah waktunya kita hari ini berbenah. Alam sudah memperingatkan kita, dan cara yang terbaik bagi orang yang beriman adalah selalu membaca tanda-tanda yang diberikan oleh Allah pada kita, yaitu tanda-tanda alam memperingatkan kita untuk melakukan perubahan-perubahan sikap, perubahan tindakan. Tidak hanya cukup banjir hanya dikirimin nasi bungkus. Banjir tidak akan hanya selesai dengan hanya membagikan selimut. Banjir tidak akan hanya selesai dengan membagikan obat-obatan. Banjir akan selesai manakala perilaku kita sebagai birokrasi melakukan perubahan, jangan melawan alam. Kita harus seiring dan sejalan dengan kehendak alam. Wilujeng semuanya, mari kita bersama-sama bergandengan tangan selesaikan bencana dengan arif dan bijaksana. Tah, iya tah, iya. Iya runtah kuatirna. Bapak kecamatan mana iya? Bojong Soang, Pak. Bojong Soang. Ini runtah. Ini sampah dari mana saja? Ini dari aliran ini aja Pak, dari masyarakat pada. Dari mana aja? Kita jujur aja Pak, sampah dari mana aja?
Dari masyarakat juga tentunya. Oh, dari masyarakatnya maksudnya dari wilayah mana saja ini aliran sampahnya? Ini dari wilayah desa. Sebutin wae, anu micen runtah di dia, urang mana wae, sia teh kitu wae disebutkeun sok si omongkeun. Dari Bojong Soang, Bojong Sari, Lengkong, semua aliran ini Lengkong. Pak, yang aliran sungai ini tentunya kepada jadi kota ini Bandung. Sungai sampah ini bersumber dari wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Iya, Pak. Ngomong sing tarik. Jadi sampah ini dari masyarakat Kota Bandung dan juga dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, micen runtah ka dieu. Iya, Pak. Terus akhirnya air juga masuk ke sini. Iya kan Pak? Tentunya ya. Air masuk ke sini dengan sampahnya. Rawa-rawa berubah jadi pemukiman. Iya. Daerah terbuka hijau jadi perumahan. BAKB. Semuanya. Jadi wajar banyak perumahan yang pada muncul di Bojong Soang ini, Pak. Sekarang itu. Iya. Jadi banjir wajar nggak terjadi? Ya tentunya. Wajar. Iya. Kemudian hulunya berubah jadi kebun sayur. Iya. Nanam sayurnya pakai plastik. Iya. Air jatuh ke plastik, turun langsung ke lembah. Citarum yang gak pinu banjir. Iya. Nah saya peringatkan kalau ini tidak segera berubah, tata ruangnya dibenerin, tidak boleh ada izin perumahan baru. Iya. Saya yakin 2-3 tahun ke depan kalau banjir ini semua tenggelam, Pak. Iya. Tentunya ini harus ada kerjasama Pak dengan pemerintahan Kabupaten Bandung dengan provinsi Pak. Oh, iya. Pemerintahan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung harus kerjasama. Iya. Ayo provinsi yang mengatur. Iya. Besok saya kumpulin Bupati Bandung, Wali Kota Cimahi, Bupati Sumedang, kemudian Wali Kota Bandung. Kerjasama dengan nyata, bukan wacana. Ambil tindakan, temenan kalau ada izin. Iya Pak. Oke? Oke. Terutama perumahan itu juga harus ada izinnya Pak. Tong dikeluarkan di izin. Kan perumahan juga membangun perumahan karena ada izin. Iya. Tata ruangnya rubah dulu. Daerah yang sekarang dibikin rumah, sawah bikin rumah, nges eureunnan. Sekarang tidak boleh lagi ada pembangunan, kan sudah ada edaran gubernur, larangan alih fungsi lahan. Iya. Setuju tidak Bapak? Setuju Pak, biar nggak banjir di gitu. Gitu, oke. Ini warga nih lebih aneh lagi. Apaanan banjir, tapi cicing di dia di atas bendungan. Nah aing mah lieur. Nah mereka itu tinggal di bantaran sungai, namanya Sungai Kabundung. Jumlah kakaknya ada 372 kakak. 372 kakak ini saya kasih solusi. Saya kasih 10 juta per kakak, mereka ngontrak dulu ke tempat yang aman. Kemudian nanti rumahnya direlokasi, tidak tinggal lagi di bantaran sungai. 1 juta? 1 daripada tiap tahun kudu gogorowokan Pak Dede banjir. Demi keamanan saya tidak boleh ke sana karena di atas ada sungai yang kebendung sama batu. Jadi si sungai tersebut jadi kayak kolam. Takutnya si sungai itu jebol, jadi kesini jadi arus air yang deras atau yang kenceng banget kayak banjir bandang itu. Jadi kata petugas udah di sini saja tutup. Itu masih mencari korban 3 orang. Bapak keluarga bapak tercen kependak. Sahawai atau teh istri Citra Melangkali, sareng mertua Aisyah. Ai Citra di usia seberapa tahun? 20 tahun. 20 tahunan. Sareng istri namina saha? Istri. Mertua namina saha? Aisyah. Kemarin menuju kejadian istri bapak menuju di mana? Di bumi. Di bumi di itu. Ai teteh putrana. Menuju Ameng nih. Kita seberapa tahun? 13 tahun berarti orang masih yakin pasrahkeun saja rupina ka Allah. Bapak ieu punten amanah di Pak Gubernur sareng di Basnas. Abi nampi Bapak ieu kana kasayanana mudah-mudahan
amal kasayanana dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin insyaallah. Bentar. Mangga. Jadi, sok. Iya, ibu singkiat mangga ibu. So, ini jadi kalau putarana bapaknya. Kalau putarana bapak. Semua. Nah, itu bapak. Manfaatkan kanggo ibadah, kanggo naon mangga gitu. Ngobrol. Maka balik ku. Mangga. Pak Kades, Pak Kades. Oh iya siap. Tim sabar, Bapak mohon insyaallah. Amin. Amin. Mangga. Assalamualaikum. Ibu alhamdulillah anu makanan medis babi tuangin tos aya. Makanya ya dibagikan di bapak itu punya. Nah, yang teras kapengkar kalau kot jadi sok. Kapengkar banyak. Mana rute acar, ngacu. Loh, mana rute acar. Si bapak yang bapak di belakang tah. Aja mah. Tuh, bapak kali itu. Ini saya lagi di Bandara Kertajati. 4 Januari akan ada pemberangkatan dengan Garuda travel umroh. Ya kan? Penerbangan dari Bandara Kertajati. Ya, travel umroh. Ya, ya kan? Perjalanannya lewat Kertajati. Betul. Menggunakan pesawat Garuda. Dan kemudian berikutnya akan terus rutin lewat rutin Kertajati. di musim depan. Yang 4 Januari ini yang mau umroh masih ada kesempatan Ya. untuk 250 orang lagi. Ya kan? Ya. Tiketnya berapa? Kita Harga umrohnya berapa paketnya? 34.800. 34.800. Kemudian nanti daftar umrohnya ke travel mana? Ke Bank Jabar. Bukan, umrohnya. PT Jaho Mulia Sunjaya. Jaho Mulia Sunjaya. Ya. Yang berkebutuhan untuk umroh menghubunginya kemana? Ada nomor kontaknya nanti kita sebutin sekarang. Oke. Nah, berapa? Saya bantu promosikan. Siap. Berapa? Saya promosi Kertajati biar dipakai. Nomor teleponnya 0811 2007 7718. Ulangi. 0811 2007 7718 atau 0857 55 12 54 58. Oke. Jadi yang akan umroh ingin berangkat 4 Januari pakai Garuda lewat Bandara Kertajati Majalengka, hubungi nomor itu. Umrohnya umroh berangkat kan? Nah, bukan umroh daftar ya. Semoga lancar ya. Yang mau umroh 4 Januari berangkat lewat Garuda, lewat Kertajati, hubungi nomor tadi 34, dengan catatan uangnya tidak boleh minjem. Kalau umroh tidak boleh duitnya minjem. Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing, warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Hari ini saya sudah bergerak menuju Kabupaten Bandung untuk memastikan berbagai langkah yang harus ditempuh dalam menangani berbagai problem banjir di wilayah Bandung. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung yang sudah merespon untuk melakukan penghentian berbagai izin perumahan dan pemukiman yang memiliki potensi terhadap terjadinya banjir dan longsor. Saya katakan bahwa untuk para bupati, wali kota di wilayah Bandung Raya, apabila kita hari ini tidak melakukan langkah-langkah tegas, kemudian merubah tata ruang, di mana ruang-ruang hijau, ruang-ruang rawa, ruang-ruang yang terbuka, itu dikembalikan lagi fungsinya. Maka kalau kita tidak melakukan itu, saya jamin dalam 2-3 tahun ke depan, apabila hujan melanda, Bandung akan tenggelam. Kenapa? Bandung itu berada di cekungan. Posisi sungai sering terjadi di atas permukaan tanah.
Sehingga ketika hujan deras hulunya habis sudah berubah jadi kebun sayur, kemudian daerah-daerah aliran sungainya sudah mengalami sedimentasi bahkan penyempitan karena bangunan liar, sudahlah banjir ini sesuatu yang akan terjadi lagi dan akhirnya nanti akan lebih parah dibanding tempat lain. Untuk itu, sebelum terjadi peristiwa yang tidak kita harapkan, sudah waktunya kita hari ini berbenah. Alam sudah memperingatkan kita, dan cara yang terbaik bagi orang yang beriman adalah selalu membaca tanda-tanda yang diberikan oleh Allah pada kita, yaitu tanda-tanda alam memperingatkan kita untuk melakukan perubahan-perubahan sikap, perubahan tindakan. Tidak hanya cukup banjir hanya dikirimin nasi bungkus. Banjir tidak akan hanya selesai dengan hanya membagikan selimut. Banjir tidak akan hanya selesai dengan membagikan obat-obatan. Banjir akan selesai manakala perilaku kita sebagai birokrasi melakukan perubahan, jangan melawan alam. Kita harus seiring dan sejalan dengan kehendak alam. Wilujeng semuanya, mari kita bersama-sama bergandengan tangan selesaikan bencana dengan arif dan bijaksana. Hey, tu jalla hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wa jalala eha la. Hey, tu jalla hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wa jalala eha la. Aku diding lah ringbot, aku diding lah ringbot lah hembot, abot lah atiding lah hembot, abot lah atiding. Lampu teh kayangan, lampu teh kayangan, aulia rimung awalia, aulia rimung aulia. Ini warga nih lebih aneh lagi. Apanan banjir, tapi cicing di dia di atas bendungan. Nah aing mah lieur. Nah mereka itu tinggal di bantaran sungai, namanya Sungai Cikapundung. Jumlah kakaknya ada 372 kakak. 372 kakak ini saya kasih solusi. Saya kasih 10 juta per kakak, mereka ngontrak dulu ke tempat yang aman. Kemudian nanti rumahnya direlokasi, tidak tinggal lagi di bantaran sungai. 1 juta? Setuju. Daripada tiap tahun kudu gogorowokan Pak Dede banjir.